Assalamualaikum. Halo teman-teman Asatpedia. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di video kali ini. Channel ini selalu menghadirkan informasi bermanfaat, tips sehat, dan fakta unik dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau ini pertama kali kamu mampir, silakan klik tombol subscribe. Tenang saja, kita nggak akan spam. Tujuan kita cuma satu, membantu kamu hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih panjang umur. Sekarang, kita mulai obrolannya. Usia 50 tahun ke atas, tubuh kita mulai berubah. Metabolisme melambat, pencernaan kadang rewel, dan beberapa makanan yang dulu aman, sekarang bisa jadi pemicu masalah, termasuk sayuran. Ya, tidak semua sayuran itu selalu aman. Ada yang tetap jadi sahabat, ada juga yang harus kita batasi. Nah, di video ini kita akan bahas 15 plus sayuran baik versus beresiko setelah usia 50 tahun. Lengkap dengan alasan ilmiah dan tips aman mengkonsumsinya. Yuk, kita mulai. Bagian 1. Sayuran baik untuk usia 50 plus. 1. Bayam, raja serat dan zat besi. Bayam adalah salah satu sayuran hijau terbaik untuk usia 50 plus karena mengandung antioksidan, serat, vitamin K, kalium, dan berbagai nutrisi penting yang membantu lawan penuaan dini, jaga kesehatan jantung, perkuat tulang, lindungi mata, sehatkan pencernaan, dukung fungsi otak, kendalikan berat badan. Dengan rutin mengonsumsi bayam dan mengolahnya dengan cara yang tepat, kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan jangka panjang, menjaga tubuh tetap bugar, dan kualitas hidup tetap terjaga di usia emas. Cara terbaik konsumsi: direbus sebentar, jangan terlalu lama agar vitamin tetap terjaga. Kombinasi dengan tomat atau jeruk nipis untuk membantu penyerapan zat besi. Risiko kalau berlebihan: mengandung oksalat yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal pada orang sensitif. Untuk yang punya riwayat batu ginjal, batasi konsumsi jadi 2-3 kali seminggu. Ibu saya, usia 62 tahun, dulu rajin banget makan bayam tiap hari. Tapi, beliau pernah kena batu ginjal kecil. Setelah dicek, ternyata faktor oksalat ini salah satu penyebabnya. Jadi, sekarang tetap makan, tapi dibatasi. 2. Brokoli, pelindung sel tubuh. Brokoli itu benar-benar paket komplit untuk kesehatan. Perisai alami tubuh, kaya antioksidan, bantu lawan radikal bebas. Pelindung dari penyakit serius, sulforafennya terbukti mendukung pencegahan kanker dan mengurangi peradangan. Sahabat pencernaan, seratnya melancarkan BAB, memberi makan bakteri baik di usus. Pendukung tulang kuat, vitamin K dan kalsiumnya jaga kepadatan tulang. Penjaga mata tetap tajam, lutein dan zeaxanthin melindungi dari kerusakan mata akibat usia dan sinar biru. Bersifat menyeimbangkan tubuh, bisa membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan gula darah. Tapi jangan lupa, terlalu banyak juga nggak baik, apalagi kalau dimakan mentah berlebihan untuk yang punya masalah tiroid. Kuncinya porsi pas plus cara masak tepat, supaya nutrisinya tetap utuh. Jadi, brokoli bukan cuma sayuran hijau biasa, tapi bisa jadi investasi kesehatan jangka panjang kalau kita tahu cara menikmatinya dengan benar. Cara terbaik konsumsi: kukus sebentar, jangan direbus lama. Bisa dicampur dalam sup atau ditumis ringan. Resiko kalau berlebihan: gas berlebih pada perut, kembung, untuk yang punya masalah pencernaan. Bisa mengganggu penyerapan obat pengencer darah karena vitamin K tinggi. 3. Wortel, mata, dan kulit tetap prima. Wortel adalah salah satu sayuran yang punya paket manfaat lengkap untuk tubuh. Menjaga kesehatan mata berkat beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin. Melindungi jantung dan pembuluh darah lewat serat dan potasium yang membantu turunkan kolesterol dan tekanan darah. Mendukung fungsi hati dan detoksifikasi alami, membantu buang racun dari tubuh. Membikin kulit tetap muda dan cerah, melawan efek radikal bebas dan sinar UV. Memperbaiki pencernaan, seratnya menjaga usus tetap sehat dan BAB lancar. Menguatkan daya tahan tubuh, melawan infeksi, dan mempercepat penyembuhan. Mengurangi resiko kanker tertentu berkat senyawa valkarinol yang unik. Membantu tidur lebih nyenyak lewat kandungan triptofan yang mendukung produksi hormon relaksasi. Intinya,
Makan wortel secara teratur dalam jumlah wajar bisa jadi investasi kesehatan jangka panjang. Bukan cuma bikin mata sehat, tapi juga menjaga tubuh tetap bugar, kulit cantik, dan organ-organ penting bekerja optimal. Cara terbaik konsumsi: direbus sebentar atau di jus, ditambah sedikit minyak zaitun agar penyerapan maksimal. Resiko kalau berlebihan: konsumsi sangat banyak bisa membuat kulit kekuningan atau karotenemia. Untuk penderita gula darah tinggi, batasi jus wortel berlebihan. 4. Labu kuning antioksidan untuk imunitas. Labu kuning ini benar-benar paket lengkap dari alam. Mulai dari menjaga mata tetap tajam, melindungi jantung dan pembuluh darah, menguatkan daya tahan tubuh, sampai membantu pencernaan dan menjaga berat badan ideal. Dan cuma itu, labu kuning juga baik untuk kulit, tulang, otak, gula darah, bahkan kesehatan ginjal. Dan yang paling saya suka, semua manfaat itu kita dapat hanya dari satu bahan yang murah, mudah ditemukan, dan bisa diolah jadi berbagai menu lezat. Jadi, jangan tunggu nanti. Mulai sekarang, coba hadirkan labu kuning di piring makan kita minimal seminggu sekali. Karena menjaga kesehatan itu lebih mudah daripada mengobati penyakit yang sudah terlanjur datang. 5. Buncis, protein nabati untuk otot. Buncis memberikan banyak manfaat penting, terutama untuk usia 50 tahun ke atas. Antara lain, menjaga kesehatan jantung, rendah lemak dan membantu menurunkan kolesterol jahat, memperkuat tulang, berkat kandungan vitamin K, kalsium, dan folat, mengontrol gula darah, indeks glikemik rendah, dan membantu sensitivitas insulin, melancarkan pencernaan, tinggi serat yang mencegah sembelit, memperlambat penuaan, antioksidan melindungi sel dari kerusakan radikal bebas, mendukung daya tahan tubuh, vitamin C membantu sistem imun tetap optimal, menjaga berat badan ideal, rendah kalori tapi membuat cepat kenyang. 6. Pare sahabat penderita diabetes. Pare memang punya rasa pahit yang sering bikin orang enggan menyentuhnya. Tapi di balik rasa itu, tersembunyi manfaat yang luar biasa untuk tubuh. Mulai dari menurunkan gula darah, meningkatkan imunitas, menjaga pencernaan, sampai membantu menjaga kulit tetap sehat dan awet muda. Namun, sama seperti obat, pare juga harus dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Kalau berlebihan atau tidak sesuai kondisi tubuh, efeknya bisa malah jadi masalah. Apalagi bagi ibu hamil, orang dengan gula darah rendah, atau yang punya masalah pencernaan tertentu. Intinya, pare adalah contoh nyata bahwa tidak semua yang pahit itu buruk. Kadang justru yang pahit itulah yang menyembuhkan dan menyehatkan. Kalau diolah dengan benar dan dikonsumsi bijak, pare bisa jadi teman setia untuk kesehatan jangka panjang. 7. Seledri, penjaga tekanan darah. Seledri itu ibarat teman baik yang kadang diremehkan. Bentuknya sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Mulai dari menjaga tekanan darah, membersihkan ginjal, menenangkan peradangan, sampai membantu pencernaan. Tapi seperti semua hal baik, kuncinya adalah konsumsi dengan bijak. Jangan berlebihan, perhatikan kondisi tubuh, dan kombinasikan dengan pola makan seimbang. Kalau dilakukan rutin dan tepat, seledri bisa jadi salah satu rahasia umur panjang yang alami dan murah meriah. 8. Ubi jalar, energi sehat. Ubi jalar adalah makanan sederhana yang menyimpan manfaat luar biasa. Mulai dari memberi energi tahan lama, menjaga kesehatan mata, memperbaiki pencernaan, menurunkan risiko penyakit kronis, hingga membantu stabilkan tekanan darah. Namun, seperti semua makanan sehat, ubi jalar tetap perlu dikonsumsi dengan bijak. Terlalu banyak bisa memicu masalah pencernaan atau risiko tertentu pada orang dengan kondisi khusus. Kuncinya ada di porsi yang pas dan cara mengolahnya yang tepat. Rebus, kukus, atau panggang, supaya nutrisinya tetap terjaga tanpa tambahan lemak berlebih. Singkatnya, ubi jalar adalah contoh nyata bahwa makanan sehat tidak harus mahal, asalkan kita tahu cara memanfaatkannya. Sehat itu dimulai dari pilihan kecil yang kita makan setiap hari. Sekarang, kita bahas bagian 2, sayuran yang perlu dibatasi atau waspada.
9. Kangkung. Waspada asam urat. Kangkung itu bukan makanan yang harus dihindari total, tapi di usia 50 plus, kita perlu membatasi porsinya dan memperhatikan cara mengonsumsinya. Alasannya, di usia ini metabolisme tubuh melambat, fungsi organ seperti ginjal dan hati sudah tidak sekuat dulu, sehingga resiko asam urat, tekanan darah tidak stabil, batu ginjal, atau gangguan tiroid bisa meningkat jika makan kangkung terlalu sering dan berlebihan. Kuncinya adalah bijak dalam porsi, cukup 2 hingga 3 kali seminggu, olah dengan cara yang sehat, hindari santan kental atau minyak berlebihan, dan kombinasikan dengan sayuran lain yang rendah purin serta tinggi serat. Dengan begitu, kita masih bisa menikmati rasa lezat kangkung tanpa mengorbankan kesehatan. Seperti pepatah, makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kangkung itu teman, tapi teman yang perlu kita atur jadwal ketemunya. Ke-10, terong, pemicu asam urat untuk sebagian orang. Terong memang punya banyak manfaat, tapi di usia 50 plus, tubuh kita jadi lebih sensitif terhadap zat-zat tertentu yang ada di dalamnya. Kandungan solanin bisa memicu nyeri sendi. Oksalat berpotensi memicu batu ginjal. Histamin bisa menimbulkan alergi. Sifatnya yang agak asam bisa memicu asam lambung naik. Kadar kalium yang tinggi bisa mempengaruhi tekanan darah, dan nasunin bisa mengganggu penyerapan zat besi. Intinya, terong bukan musuh, tapi konsumsinya perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Perhatikan porsi, frekuensi, dan cara mengolahnya. Dengarkan sinyal tubuh. Kalau ada keluhan setelah makan terong, hentikan sementara dan konsultasi ke dokter. Gas 11. Kubis atau kol, gas berlebih, dan tiroid. Kesimpulannya, kubis memang termasuk sayuran sehat dan kaya nutrisi. Tapi di usia 50 tahun ke atas, kita perlu lebih bijak dalam mengonsumsinya. Kandungan serat, goitrogen, dan vitamin K di kubis bisa memberikan manfaat, tapi juga bisa memicu masalah seperti perut kembung dan gangguan pencernaan. Resiko gangguan tiroid, kontaminasi bakteri jika dimakan mentah tanpa dicuci bersih, diare atau sembelit pada orang dengan pencernaan sensitif, lonjakan gula darah jika diolah dengan cara salah, dan gangguan efek obat pengencar darah. Kuncinya adalah batasi porsi, olah dengan benar, dan perhatikan reaksi tubuh. Bukan berarti kubis harus dihindari total, tapi kita harus tahu batas amannya, apalagi kalau ada penyakit bawaan atau sedang minum obat tertentu. Dengan pengaturan yang tepat, kita tetap bisa menikmati kubis tanpa mengorbankan kesehatan di usia emas. Sehat itu bukan hanya soal makan makanan bergizi, tapi juga mengatur takaran yang pas sesuai kondisi tubuh kita. 12. Tauge, enzim hidup tapi rentan bakteri. Tauge memang punya banyak manfaat, dari serat, vitamin, sampai antioksidan. Tapi, di usia 50 plus, tubuh kita punya kebutuhan dan tantangan berbeda. Kalau dikonsumsi berlebihan, apalagi mentah atau tanpa aturan, tauge bisa memberatkan pencernaan, memicu asam urat, mengganggu keseimbangan hormon, bahkan meningkatkan risiko infeksi bakteri. Jadi, kuncinya bukan menghindari sepenuhnya, tapi mengatur cara makan dan porsinya. Pilih tauge yang segar, masak hingga matang, konsumsi secukupnya, perhatikan reaksi tubuh. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati manfaatnya tanpa mengorbankan kesehatan. Ingat, sehat di usia 50 plus itu bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana cara kita mengonsumsinya. 13. Daun singkong, kolesterol dan asam urat. Daun singkong memang punya banyak manfaat, kayak serat, vitamin, dan mineral. Tapi untuk usia 50 tahun ke atas, ada beberapa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Kandungan purin yang tinggi, serat yang sulit dicerna, potensi membebani ginjal,
resiko sianida jika tidak dimasak benar, serta tambahan kalori jika dimasak santan. Bukan berarti daun singkong harus dihindari total, tapi kuncinya ada di pengaturan porsi, frekuensi, dan cara masak yang tepat. Dengan membatasi konsumsi, memperhatikan reaksi tubuh, dan mengombinasikannya dengan sayuran lain yang lebih aman, Anda tetap bisa menikmati rasanya tanpa mengorbankan kesehatan. 14. Jengkol dan petai. Waspada ginjal. Jengkol dan petai memang punya rasa khas yang bikin banyak orang kangen. Apalagi kalau dipadukan dengan nasi hangat. Tapi, untuk usia 50 tahun ke atas, keduanya harus dibatasi. Karena kandungan purin tinggi bisa memicu asam urat, senyawa sulfur dapat menimbulkan bau mulut dan gangguan pencernaan, asam jengkolat dan zat tertentu di petai bisa membebani ginjal. Cara olah yang salah, banyak garam atau santan bisa mengganggu tekanan darah. Bisa berinteraksi dengan obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Bukan berarti harus berhenti total. Kuncinya adalah porsi kecil, frekuensi jarang, dan cara olah sehat. Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati kenikmatan jengkol dan petai tanpa mengorbankan kesehatan. Ingat, di usia 50+, makan untuk sehat itu lebih penting daripada makan untuk kenyang. Nikmati secukupnya, seimbang dengan sayur dan buah, dan jangan lupa banyak minum air putih. 15. Sawi, gas, dan masalah tiroid. Sawi memang termasuk sayuran sehat, kaya serat, vitamin, dan mineral. Tapi untuk usia 50 tahun ke atas, konsumsi berlebihan bisa memicu beberapa risiko, seperti gangguan tiroid akibat goitrogen, nyeri sendi karena purin, penyerapan yodium yang terganggu jika dimakan mentah, masalah pencernaan karena serat berlebih, serta interaksi dengan obat pengencer darah karena kandungan vitamin K. Kuncinya adalah makan secukupnya, tidak setiap hari, dan selalu divariasikan dengan sayuran lain. Dengan cara ini, kita tetap bisa menikmati manfaat sawi tanpa harus khawatir efek sampingnya. Ingat, di usia 50+, prinsipnya adalah keseimbangan, bukan pantangan total. Tips tambahan, pilih dan simpan sayuran untuk usia 50+. Pilih sayuran segar, hindari yang layu atau bercak hitam. Cuci bersih dengan air mengalir, bisa direndam air garam. Simpan di kulkas dalam wadah tertutup, tapi jangan terlalu lama. Utamakan masak dengan metode kukus atau tumis cepat, bukan goreng lama. Teman-teman, setelah usia 50, tubuh kita jadi lebih sensitif terhadap apa yang kita makan. Sayuran tetap penting, tapi kita perlu lebih bijak memilih. Saya teringat ibu saya. Beliau bilang, makan itu seperti memilih teman. Pilih yang membuat kita lebih kuat, bukan yang diam-diam membuat kita rapuh. Jadi, bukan berarti sayuran yang beresiko harus dihapus total. Cukup batasi, atur porsi, dan dengarkan sinyal tubuh. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan klik subscribe dan bagikan ke keluarga atau teman. Karena sehat itu indah dan akan lebih indah lagi kalau kita jaga bersama. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.